ABOD boleh dibilang terbentuk ya karena kejenuhan kita masing-masing sewaktu kita bertiga tinggal dan bekerja di Singapura. Saya 6 tahun di Singapura, Ari sama Rafael 10 tahun. Biarpun kejenuhannya beda-beda ya dari tiap-tiap orang ya. Ari punya kejenuhan sendiri, Rafael punya kejenuhan sendiri, saya punya kejenuhan saya sendiri. Kalau saya waktu itu boleh dibilang ada di titik jenuh menjadi arsitek. Dan ya itu yang menjadi salah satu pemicu akhirnya kenapa jadinya ABOD. Tapi ya jadinya kontradiksi kan, saya jenuh jadi arsitek tapi kenapa buka biro arsitek gitu. Ada 3 orang di company itu sebenarnya ruangnya besar atau ruangnya kecil tergantung seberapa besar kita bisa bikin ruangnya gitu ya. Karena kalau apa yang kita kerjakan itu imajinasi kita terbatas, akhirnya ruangnya terasa kecil. Nah, apa yang kita lakukan untuk membuat satu biro adalah membuat satu business entity kayak gitu. Kita harus berbagi role, harus ada pendelegasian. Semakin kita tahu pendelegasian kayak gitu ya, si Ari sekarang kan lebih condong ke media kayak gitu, saya lebih ke arah keuangan dan planning, sementara Johansan lebih ke arah dalam ya kayak gitu ya. Dan mensinergikan sehingga tidak ada overlapping. 3 partner, 3 desainer, 3 marketing gitu ya. Jadi tidak ada yang satu marketing, satu enggak gitu, yang satu ongkang-ongkang kaki. Jadi yang kemudian dimultiplikasikan sehingga efeknya tuh lebih ke arah kita punya loncatan kuantum untuk quantum leap ya. Sementara dari segi ide, ya katakanlah kita punya 3 kepala yang berbeda kayak gitu ya, yang nggak bisa disamakan gitu. The most important thing for us to move forward, salah satunya adalah mendengarkan. Meskipun saya orang yang susah mendengarkan. Kita akan mencoba tetap bersatu karena bertiga itu sebenarnya angka yang pas. Cuman kalau misalnya nanti mungkin ada perbedaan prinsip dan sebagainya yang tidak bisa ditolerir lagi, tapi mungkin kita masih bertiga tapi masing-masing bebas punya mainan sendiri-sendiri kan bisa juga. Tapi sekarang belum, sekarang masih get along well. Saya cuma bisa jelasin bahwa film itu kita melihat dari perspektif tak kenal maka tak sayang kan? Kalau tidak ada yang kenal ABOD, dari mana ABOD bisa dapat project? Tujuan awal kita tahun-tahun pertama ini untuk memparadekan karya-karya kita di mana-mana. Jadi kalau yang namanya parade, kalau kalian parade di belakang kan gak ada yang lihat gitu ya, parade harus di depan. Tapi paling nggak orang ngelihat dulu, orang aware tentang keberadaan kita dan sebagainya, itu penting kayak gitu. Jadi strateginya memang bangun kayak gitu, terus harus kita develop semuanya masuk ke media. Desainer yang nggak pernah bangun, nggak pernah tahu bangunannya tuh rasanya kayak apa. Jadi setiap project yang kami handle, kami selalu berharap itu dibangun. Karena apa? Dengan gitu kita bisa melihat impact-nya. Apakah kami pernah gagal? Menurut saya justru kalau gagal tuh adalah sesuatu mungkin yang tidak sesuai dengan ekspektasi kami. Bukan. Akhirnya arsitektur tidak pernah lepas dari kesalahan, diakui atau tidak diakui, dan daripada nanti yang ngelihat orang lain, yang mendingan kita akui aja dulu kan. Kesalahan dalam tanda kutip ini bagaimana kita dengan gentleman bahwa kita mengakui bahwa itu adalah kesalahan dan itu menjadi masukan buat kita dan supaya kita tidak mengulanginya di masa depan gitu. Sayembara itu sebenarnya kan penting nggak penting ya, makanya kenapa waktu itu kita memutuskan untuk 2 tahun pertama tidak ikut sayembara, karena kita menganggapnya sayembara itu somehow resource-nya yang diperlukan banyak sekali, tapi hasilnya kan belum tentu gitu ya. Jadi sebenarnya sekarang pun stand kita masih sama, kita baru akan ikut sayembara kalau kita punya at least 60% keyakinan kita akan menang gitu. Dan saya punya prinsip bahwa semuanya itu harus seimbang ya, harus kalau kita lihat
kita terlalu banyak sayembara gitu, dapat uang dari mana gitu kan, since sayembara sometimes we win, sometimes we lose gitu kan gitu. Tapi kalau satu kantor juga terlalu banyak real project aja tanpa sayembara juga terasa kering juga gitu ya. Jadi makanya kita menyikapi sayembara itu sebagai salah satu sarana rekreasi. Bisnis adalah 90% skill atau 99% skill, 1% hoki. Memang saya bilang ke partner saya, 5 tahun pertama udah deh, kita ngumpulin portfolio, ngumpulin kredibilitas dulu. Ini tuh currency kita untuk 5 tahun berikutnya. Jadi nanti yang berikutnya kita baru bisa menukarkan itu dengan rupiah dan dolar itu setelah orang melihat performance kita. Saya percaya kalau ini sedikit religius ya, mintalah maka kamu akan diberikan, kayak gitulah, ketoklah maka engkau akan dibukakan. Jadi kalau kita nggak pernah meminta, nggak pernah mencari, kita juga susah untuk ini ya. Orang bilang itu hoki, ya oke lah kayak gitu, tapi kita berusaha. Ini nggak banyak loh orang yang mengakui ini. Tidak banyak arsitek yang mengaku bahwa dia perlu uang kerja sih. Ya artinya memang kan ada kepercayaan bahwa orang semakin lapar dia akan semakin penuh kontemplasi karena lapar kan ya, dia nggak bisa beli makanan kan ya, jadi dia penuh kontemplasi, terus karyanya mungkin akan bagus. Jadi intinya kalau buat kita memang uang itu penting, artinya perbandingan antara fee yang kita terima dengan output yang kita keluarkan juga harus seimbang supaya karya-karya kita bisa dipertanggungjawabkan, karena semakin banyak uangnya biasanya kreativitas kita akan semakin tinggi. Kapitalisme itu jangan dimusuhin. Jadi kita harus mengerti bahasanya developer, mereka ngelihat apa gitu ya, termnya mereka, keinginan mereka untuk bekerja cepat, tapi dalam satu sisi kita juga pengen bahwa produk ini tetap bagus, kita tetap punya satu value di mata rekan seprofesi bahwa kita tidak melacur gitu. Kalau 5 tahun pertama ya kita lebih ke arah material, kekayaan secara materi. Kita harus survive, kita harus sustain, kita harus menang. Tapi begitu lewat tahun kelima kita mungkin dalam perjalanan untuk mencari kekayaan yang berbeda dari setiap karyanya Abode. People itu penting karena biasanya bangunan yang dibuat tanpa memperhitungkan manusia di dalam bangunan itu sendiri, dia hanya akan menjadi sekedar kontainer. Sebenarnya kalau saya sih percaya bangunan yang bagus, yang membuat bagus justru setelah diisi sama orangnya gitu. Terus terang kalau saya approach kami di sini untuk klien, saya selalu menempatkan itu sebagai sparring partner. Ada banyak hal yang bisa diberikan tanpa kita kepikiran bahwa itu tuh bisa dilakukan, itu justru inputnya dari klien ya. Meskipun kita punya predetermined program nih mau sekolah, bikin sekolah kayak begini, mau bikin hotel kayak begini, banyak di challenge. Kenapa sih lu nggak bikin auditoriumnya di sini? Kenapa sih lu mesti bikin kelasnya begini? Rumahnya ini apa sih, playhouse kayak gitu? Permintaan, meskipun dia his own client, tapi kan ada klien tambahan di sini kan, ponakannya, dia pengen slider kayak gitu kan. Jadi ada sesuatu yang tidak membuat ini jadi sangat steril ide arsitek. Itu klien yang mempunyai frekuensi berpikir dan apresiasi terhadap desain yang sama dengan Abode. Cuman itu klien merupakan sparring partner kita dalam mewujudkan sesuatu yang tadinya ada di selembar kertas sampai kemudian menjadi bangunan jadi.